طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شفيعا يا حبيبي حشري وجدما طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Muliakan Sayyidul Fadilah yang kami hormati Musbida Muhammad, yang kami hormati para kiai dan para hadirin yang kami hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan bisa bersilaturahmi di rumah dalam Romo Yai Ahmad Fauzi Mahali. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya dan para keluarganya, dan semoga juga sampailah sahabat mari kita sekalian. Allahumma amin. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, acara singkat sore hari ini dalam rangka silaturahmi akan kami usul sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Sahibul Bait, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Bupati Pekalongan, dan yang keempat adalah sambutan dan tausiah dari Sayyidul Fadilah Habib Lutfi bin Hasim bin Yahya. Yang kelima adalah acara doa dan penutup.
Para bapak dan ibu sekalian, marilah kita acara ini kita mulai dengan bersama-sama membuka dengan suratul Fatihah. Liridhoillahi ta'ala al-Fatihah. Terima kasih, dan kita melihat acara yang kedua adalah sambutan dari Sohibul Bait yang akan diwakili oleh Bapak Kiai Muhammad Muiz Baharudin. Waktu tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin al maqbulin al maghfurin kulla am nahnu wa antum bi khair, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para umara, al-akhas panjenenganipun sahibul fadilah al-allamah al-arif billah Maulana Habib Lutfi, dumateng Bapak pengurus NU cabang Kabupaten Pekalongan, baik dari jajaran Tanfidiyah maupun Syuriah, dumateng para pengurus MWJ baik jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah yang hadir, yang saya muliakan, utamanya beliau Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, para bapak, para ibu dan saudara sekalian rahimakumullah. Atas nama Sahibul Bait panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzi Mahali beserta keluarga menghaturkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh wonten ing gubuk kawula mriki. Sepisan malih kawula ngaturaken panuwun tanpa upami. Ingkang kaping kalih ngaturaken taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin, ngaturaken sugeng riyadi sedaya kekhilafan kelepatan khususipun dalam acara menika ingkang pelaksanaanipun rencana ingkang sangat singkat menika tentu kathah kekiranganipun. Pramila atas nama Sahibul Bait nyuwun maaf ingkang tanpa upami zahiran wa batinan. Para rawuh, para bapak, para ibu, para sedherek, sangat bingahipun saking Sahibul Bait panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzi beserta keluarga. Mbok pilih anginipun kerawan pangsami kanthi keakhlasanipun manah wonten ing kubu kawula menika sangat bingahaken menawi panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Fauzi beserta keluarga nglaksanakaken rawuh wonten ing dalem panjenengan masing-masing. Kadosipun mboten nyekapi kangge wekdal setunggal dinten. Nanging saat menika panjenengan kersa rawuh wonten ing kubu kawula menika sangat-sangat
ngaturaken kuing panuwun kanthi iringan doa jazakumullah khairan katsira fid dharain amin ya rabbal alamin. Mekaten sekali malih nyuwun maaf saha matur nuwun atas kerawan panjenengan sami. Wassalamualaikum alkhairi wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Kiai Muhammad Muiz Barudin yang mewakili sama keluarga. Para bapak dan para saudara sekalian, acara berikutnya adalah sambutan dari yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Asep Polwihi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wonten ngarsanipun guru kita sedaya Maulana Al-Habib Lutfi ingkang kawula mulyakaken Al-Mukarram Kiai Haji Muhammadun Raden Jundi, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Fauzi Mahali, tuan rumah. Niki juga hadir kata sangat para kiai, Kiai Haji Muslih Utori, Ketua NU, Ketua Kiai Haji Saiful Bahri, lan kiai-kiai lintinipun Kiai Faizin. Niki insyaallah saking para ulama kiai saking Kecamatan Wirateso, Siwalan, Wonokerto kumpul wonten mriki. Sahabat-sahabat saya yang saya hormati, saya banggakan Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari Kota maupun Kabupaten. Pak Kajari Kabupaten ini saking Aceh beliau. Kalau kota saking mana? Pasar Baru, Pekanbaru. Aceh niki Islami luwih dhisik saka Pekalongan. Hati-hati kali Pak Kajari ini. Kanthi iktifa wal ihtisar kawula dipun aturi kalian Maulana Al-Habib supados beliau berkenan rawuh di kabupaten di beberapa acara. Antawisipun wau berkenan wonten pendopo, kemudian ke beberapa Mapolsek lan Koramil nggih kangge menyapa seluruh anggota baik TNI maupun Polri bersama kami dengan Forkombinda Kabupaten dan Kota Pekalongan. Oleh karena itu kawula namung mengucapkan matur nuwun sanget rawuhipun Maulana Habib di situasi ingkang memprihatinkan ngeten, ingkang alhamdulillah Kabupaten Pekalongan makin hari makin sae nggih. Dinten niki kula aturaken dumateng sedaya warga masyarakat supados ampun wedi nggih, ampun kuatir berlebihan nggih. Ngetikane Maulana Habib niki ta'aluk niki kalih Gusti Allah nggih. Aja kalau corona nggih, tapi ikhtiar tetap jalan. Sekarang posisinya ingkang positif niku namung setunggal wonten rumah sakit Keraton nggih. Kula sering di PA kali para kiai niki. Sekarang posisinya gimana Pak Asip lah? Saat niki mumpung kepanggih posisinya ingkang betul-betul positif niku namung setunggal nggih punika wonten rumah sakit Keraton. Dadi jenengan nanteng mawon nggih. Wiradesa niki nggih aman niki, daerah aman niki. Kemudian ingkang sakit PDP 2 orang itu saja ada di rumah sakit Kajen nggih. Jadi selesai kalau wau nembe mawon kita melakukan pemeriksaan wonten pasar Wiradesa dari hampir 100 orang niku alhamdulillah wonten satu pun ingkang reaktif. Reaktif niki dereng positif. Niki gambaran sawetawis, oleh karena itu rawuhipun beliau wonten kabupaten silaturahmi wonten TNI Polri, tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para sesepuh. Mugi-mugi memberikan kekuatan lahir batin, dukungan kangge kita sedaya kangge terus-menerus melakukan ikhtiar agar Kabupaten Pekalongan tambah sae lan tambah sae. Amin Allahumma amin. Atas sedaya kelinta-kelintunipun, kehilafipun, kesalahanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal izin. Mohon maaf lahir batin. Matur nuwun sanget dumateng tuan rumah Al-Mukarram Kiai Haji Fauzi beserta seluruh keluarga besar ingkang sampun berkenan menerima rombongan dari kami, dan mohon maaf apabila rombongan saking kawula khususipun saking Forkompinda dan para pejabat saking pemerintah kabupaten banyak hal ingkang kirang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dihaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Pekalongan yang telah memberikan sambutannya. Para Bapak dan Ibu sekalian, di acara selanjutnya adalah sambutan dan tausiah dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Bupati Pekalongan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Pekalongan, Bapak Wakil Kapolres Pekalongan Kota, dan yang saya hormati Bapak Kajari Kabupaten, Bapak Kajari Kota, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang para alim ulama, para ibu nyai, khususnya Bapak G. Ahmad Fauzi sekeluarga. Bertepatan kunjungan silaturahmi tidak lain memanfaatkan peluang yang sangat luar biasa dalam rangka Idul Fitri, maka kami mewakili semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maghfurin wal maqbulin wa antum bi khairin ajmain, amin. Yang kedua, tidak terlepas pada waktu sekarang ini dalam rangka menunaikan Idul Fitri, tidak terlepas daripada satu ujian dari Allah SWT dengan adanya COVID-19. Maka dari itu, jadikanlah Corona atau COVID-19 ini pemacu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepercayaan atau makrifah yang kuat, akan menurunkan ketakutan kita semuanya, kekhawatiran kita semuanya terhadap penyakit tersebut. Kekhawatiran itu sebetulnya tidak harus dengan adanya corona saja, namanya dari mulai waqiah, baca sholawat nariyah, dan lain sebagainya, bacaan-bacaan untuk memohon kepada Allah nilai tambah rezeki dan pasaran ramai kembali. Itu pasti orang pedagang rata-rata begitu, atau bekerja. Yang kekhawatirannya sangat lebih tinggi lagi dalam bidang keimanan. Biasanya para ulama, para aulia itu nangisnya itu takut kalau suul khatimah. Maka tiap malam banyak mujahadah, jangan sampai kita digolongkan orang-orang yang suul khatimah. Yang kekhawatirannya terhadap keluarga berbeda lagi. Dengan bentuk kekhawatiran tersebut akhirnya mendorong kita pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kekhawatiran itu tidak boleh dipelihara. Kalau kita sudah kembali kepada Allah dan munajat memohon kepada Allah, jadikanlah kekhawatiran itu untuk menjadi hati-hati kita di dalam setiap melangkah, bekal untuk setiap melangkah di dalam bekerja dan lain sebagainya. Coba yang biasa kerjanya diperbadikan, jangan dikira pengaruh obat badai itu cukup menyengat juga di paru-paru. Nah, mengapa khawatirnya terhadap corona terkadang kita lebih
yang lebih berbahaya kita hadapi setiap hari, terkadang kita gampang. Ini satu contoh saja yang real saja kita. Belum yang kerja pemintal benang, debunya benang itu ya kapas itu tidak sembarangan, itu cukup pengaruhnya. Belum yang soal masalah pabrik tekstil yang besar-besar, pencucian daripada kain itu ada kaporitnya dan lain sebagainya, itu juga cukup menyengat terhadap paru-paru kita, terutama bahkan kalau tidak kuat sampai ke jantung kita juga. Jadi sebetulnya kekhawatiran tersebut tidak harus dengan adanya corona saja. Maka saya jadikan itu pemacu untuk kita pendekatan diri kita kepada Allah, dan hati-hati kita akan semakin tambah. Tapi jangan ta'aluk. Artinya hati tidak boleh ta'aluk terpaut kepada selain Allah. Kita harus ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aman. Apabila kita ta'aluknya kepada penyakit, seolah-olah penyakit itu bisa bikin mati orang, dan sembuh itu bisa memberi panjang umur orang. Panjang umur itu karena Allah Ta'ala yang menentukan Allah. Mati pun juga ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh sembuh atau penyakit atau sebab sesuatu. Tidak. Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat keta'alukan untuk mencabut nyawa seseorang harus diberi corona dulu atau selain corona. Tidak sama sekali. Bisa iya jadi pelantara, bisa iya tidak. Kalau hati kita besar kepada Allah SWT, maka akan menambah kreativitas kita di dalam bekerja, di dalam mencari nafkah untuk anak istri, karena ta'aluk hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ikhtiar untuk mendapatkan nilai tambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, taat kita kepada para ulama, taat kita kepada al-umara, ini semua akan menambah pahala kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Maka dari itu saya mohon kepada kesatuan para alim ulama, para sesepuh, berikanlah masyarakat itu hatinya supaya tidak kecil hati di dalam menghadapi corona. Tetap kita waspada, kita ikhtiar, kita menjaga. Itu sudah kewajiban kita. Itu nilai tambah ibadah. Jadi kita diberi nilai tambah ibadah ya sebab corona juga. Itu. Nah, terakhir, bertepatan tanggal 5 ini termasuk hari haulnya Mbah Yamin. Menambah hari ini kita kumpul di samping silaturahim, ada nilai plus lagi, ada hari peringatan wafatnya Mbah Kiai Muhammad Amin yang ke yang ke-72, wafat 72 ke siapa di Bonabina 65 ya. Berarti sudah 55 tahun peringatan terhadap para ulama. Hari wafatnya sangat diperlukan, karena dengan adanya peringatan ulama atau disebut kata lain haul, itu akan menjadi percontohan untuk kita semua. Paling tidak dengan adanya haul akan menguak sejarah-sejarah para pendahulu yang ikut andil besar, entah itu di dalam agama dan di dalam kemerdekaan, ikut andil besar di dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ini, menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Yang sangat mengkhawatirkan apabila bangsa atau umat ini sudah kepaten obor, kehilangan sejarah, mana mungkin nasionalisme kita, handar beni kita, merasa memiliki republik ini akan melentur, karena kita
sudah kehilangan sejarah, boleh dikatakan kepaten obor. Apalagi kita melihat kalau kita ngomong terlalu panjang waktunya, dan mungkin singkat saja bahwa Wiroteso adalah cukup kalau kita katakan menjadi sumber sejarah para pejabat, juga sumber sejarah para ulama. Dulu di sini ada seorang bupati yang cukup alim, bukan sekadar beliau hanya bupati, tapi yang cukup luar biasa, namanya Raden Kosim. Raden Kosim Jayeng Rono, bupati pertama Wiroto. Beliau anaknya Senopati yang mendapatkan tugas dari Kanjeng Sultan Agung untuk menjaga lumbung-lumbung yang ada di Pekalongan, yang tidak lain namanya Kanjeng Yai Among Negoro Husain Rahmatillah, yang makamnya di belakang masjid Kota Pekalongan. Beliau putra Raden Bukuh, Bupati Sedayu, putra Bupati kedua Sedayu Raden Aryo Hadiningrat, putra Aryo Hadiningrat pertama Bupati Sedayu, putra Raden Abdul Qahir, putra Penembahan Rahmah Nur Rahmat Sunan Sedang Luhur, putra Bupati Gresik, putra Kanjeng Sunan Derajat, putra Kanjeng Sunan Ampel. Beliau itulah yang menurunkan Raden Kosim beberapa ulama dan beberapa tokoh-tokoh pejuang Indonesia, termasuk keturunannya adalah Bupati Pekalongan pertama dan Raden Jayeng Rono kedua Bupati Wiroto, juga Bupati Wiroto kedua Raden Jayeng Rono, ayah daripada Aryo Hadiningrat Bupati Batang. Sampai sekarang tidak terlepas Batang maupun Pekalongan sendiri cikal bakalnya dari Wiroto, cuma disebut Wiroteso. Aslinya kalau tidak salah ya Wiroto. Dan di sini ada satu makam tua yang luar biasa, ialah beliau Al-Habib Muhsin Al-Ba'bud, besan daripada Jayeng Rono, yang meninggal pada tahun 1131 Hijriah. Sekarang sudah 308 tahun hitungan wafatnya sampai sekarang. Makamnya pun tidak lepas daripada Jayeng Rono di sebelah barat, dengan menantunya Jayeng Rono, Syed Ahmad Ba'bud, itu menantu Jayeng Rono pertama. Jadi kalau kita ada kalau sekarang ini adanya persatuan ulama Umaro TNI Polri, sebetulnya sejarah itu sudah ada. Tinggal kita ini menjadi penerus, pelanjut atau tidak, mampu meneruskan perjuangan dan contoh-contoh yang diberikan oleh para beliau itu atau tidak. Alhamdulillah, dengan sore hari ini silaturahmi kita bersama akan mengembalikan sejarah perjuangan para beliau dan mengembalikan tali temali yang sudah erat akan menjadi erat dengan adanya kunjungan pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari dari kota maupun dari kabupaten, dan beberapa bapak-bapak yang dari instansi pemerintahan. Semoga akan menjadi contoh teladan untuk yang lain, karena sumber kesatuan persatuan diantaranya ya sore hari ini dengan kita duduk bersama, maka akan menjadi contoh yang luar biasa. Sekalipun musim corona, masih rame-ramenya corona, perlu diingat Indonesia tidak bisa digoyahkan oleh corona selagi ada tali silaturahmi antara ulama, umaro, pejabat dan lain sebagainya. Itu yang contoh yang paling mahal.
semoga bisa diuri-uri yang demikian indah dan baiknya. Itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Kita tutup. Jelasnya yang paling enak yang berdoa itu Sohibul Baitnya ya Ahmad Fauzi. Kita ini datang kulaan ceritanya. Anek kulaan ya sing duwe dodolan tuan rumah ya ora pantes sing kulaan melu adol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Takabbalallah. Terima kasih, dan itulah rangkaian acara silaturahmi ulama dan umarok untuk di daerah wilayah desa dan sekitarnya. Kepada tamu undangan kami ucapkan terima kasih, dan dari kami selaku pimpinan acara ini walaupun tidak merupakan yang banyak, apabila banyak kesalahan dan kehilafan yang di acara itu. Kami lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك القرن من النور ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد